Baik Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dengan Oasi Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ataupun model pembelajaran Flipped Classroom yang merupakan salah satu model yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Flipped Classroom ini salah satu dari strategi blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan pembelajaran offline ataupun luring dengan pembelajaran online ataupun daring. Nah, seperti kita ketahui dalam tabel ini atau gambar ini, ada 4 macam jenis blended learning. Maka salah satu Flipped Classroom ini merupakan bagian dari model rotasi dan sebagainya. Ini ya kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Terus kalau kita pahami bersama tantangan dan peluang di era baru pendidikan kita, bahwasanya dengan digitalisasi baik itu pembelajaran ataupun komunikasi dan sebagainya sekarang, bahwasanya anak-anak kita cenderung lebih tertarik menggunakan medsos ataupun dalam pemanfaatan gawai ataupun smartphone-nya. Kemudian kita juga dengan tuntutan kurikulum, apalagi dengan pendekatan pembelajaran mendalam, supaya siswa atau anak kita lebih paham lagi di dalam pengalaman belajar, termasuk di tahap memahami, maka perlu kita menggunakan beberapa cara atau strategi dalam belajar kita. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan fleksibilitas, bahwasanya anak-anak tersebut berbeda dalam hal profil belajarnya, misalnya itu adalah gaya belajar, jenis kecerdasannya, ataupun minat bakatnya, maka kita pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Maka Bapak Ibu, marilah kita simak bersama tayangan video berikut yang menjelaskan seperti apa sebenarnya Flipped Classroom tersebut. Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih di dunia pendidikan. Namanya Flipped Classroom. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih model ini bisa bikin belajar jadi lebih asyik dan efektif? Kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit radikal. Coba bayangin deh, gimana kalau PR yang biasanya bikin pusing itu justru dikerjain di kelas bareng sama guru? Terus, ceramah gurunya, kamu tonton di rumah senyaman nonton serial favorit kamu. Kedengarannya aneh? Nah, itulah inti dari Flipped Classroom. Coba deh, pernah nggak ngerasa, entah Anda guru, murid, atau bahkan orang tua, waktu di kelas tuh kok kayaknya cepet banget abisnya ya? Rasanya baru mulai, udah bel pulang. Padahal materinya masih banyak banget yang belum tuntas dibahas. Nah, terus nyambung ke soal PR. Sering banget kan, bagian paling susahnya pas kita harus ngerjain soal atau latihan, malah dikerjain sendirian di rumah. Nggak ada guru yang bisa ditanya langsung kalau bingung. Bener-bener perjuangan sendiri deh. Nah, ini dia nih, jurang pemisah di abad ke-21. Di satu sisi, guru berusaha mati-matian buat ngejar kurikulum yang padat banget dengan waktu yang mepet. Di sisi lain, siswa udah terbiasa sama dunia digital yang serba instan dan menarik. Jadinya, sekolah kerasa ngebosenin sementara gadget di tangan mereka nawarin hiburan tanpa batas. Dua dunia yang beda banget. Tapi, gimana kalau semua proses itu kita jongkir balikin? Iya, dibalik total. Pertanyaan sederhana ini ternyata jadi awal dari sebuah solusi yang super inovatif. Solusi yang benar-benar ngubah cara kita manfaatin waktu, baik di dalam maupun di luar kelas. Oke, mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi sebenarnya alurnya jelas banget kok. Yuk kita lihat gimana cara kerja Flipped Classroom ini tahap demi tahap. Definisinya sebetulnya simple. Flipped Classroom itu mindahin instruksi langsung, kayak ceramah guru gitu, keluar dari kelas. Biasanya ya ke rumah siswa lewat video. Tujuannya apa? Supaya waktu yang berharga banget di kelas itu bisa dipakai buat sesuatu yang jauh lebih penting. Interaksi. Visual ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba lihat, model tradisional di atas. Di sekolah kita dengerin ceramah. Di rumah kita pusing sendirian ngerjain PR. Nah, sekarang lihat model terbalik di bawah. Di rumah kita nyerap materi dengan santai dan sekolah berubah jadi semacam bengkel kerja yang aktif, penuh diskusi, dan ada bimbingan langsung dari guru. Perannya benar-benar dibalik. Lihat deh tabel ini. Kelihatan banget kan pergeseran perannya? Sebelum kelas, tanggung jawab ada di siswa buat pelajarin materi. Pas di kelas, fokusnya full buat aktivitas dan diskusi. Perhatiin deh peran guru. Mereka bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas, tapi lebih mirip kayak pelatih di lapangan yang ngebimbing tiap siswa secara personal. Model ini tuh nggak asal-asalan ya.
Ada 4 pilar utamanya yang disingkat FLEP. Kita bahas satu-satu. Pertama, F untuk Flexible Environment atau lingkungan yang fleksibel. Artinya, batasan ruang dan waktu belajar jadi lebih cair. Siswa bisa belajar materi di mana aja, kapan aja sesuai kecepatan mereka sendiri. Udah nggak terikat sama jadwal kelas yang kaku. Kedua, L untuk Learning Culture atau budaya belajar. Nah, ini perubahan pola pikir yang paling penting. Kelas itu bukan lagi panggungnya guru, tapi jadi laboratorium buat siswa. Pembelajaran aktif, eksplorasi, dan rasa penasaran jadi pusat dari semua kegiatan. Ketiga, I untuk Intentional Content, alias konten yang disengaja. Ini bukan cuma soal mindahin materi ke video ya. Guru harus mikirin baik-baik. Materi mana sih yang cukup dipelajari sendiri, dan materi mana yang butuh banget interaksi dan bimbingan tatap muka. Semuanya direncanain dengan matang. Dan pilar terakhir, P untuk Professional Educator. Ini penting banget buat ngelurusin salah paham. Flipped Classroom itu nggak menggantikan guru. Justru sebaliknya, peran mereka jadi jauh lebih kompleks dan krusial. Mereka harus terus-menerus ngamatin, mendiagnosis kebutuhan belajar siswa, dan ngasih feedback secara real time. Dan inilah dia, solusinya. Flipped Classroom. Coba lihat perbedaannya. Di kelas biasa kan, guru nerangin panjang lebar di depan, murid dengerin. Nah, di Flipped Classroom, waktu di kelas itu justru dipakai buat ngerjain tugas, diskusi, praktek langsung. Jadi nggak ada lagi tuh ceramah satu arah yang makan waktu. Jadi intinya simple banget. Apa yang biasanya jadi PR, sekarang dikerjain di kelas bareng guru. Dan apa yang biasanya jadi ceramah di kelas, sekarang dipelajari duluan di rumah. Bisa lewat video, bisa lewat bacaan. Jadi pas di kelas, waktunya benar-benar dipakai buat hal yang lebih penting, diskusi dan mencari masalah bareng-bareng. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih siklusnya berjalan. Oke, mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi sebenarnya alurnya jelas banget kok. Yuk kita lihat gimana cara kerja Flipped Classroom ini tahap demi tahap. Nah, prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, sebelum kelas, siswa nonton video atau baca materi dulu di rumah. Santai aja, bisa diulang-ulang sampai ngerti. Kedua, pas di kelas, nah ini bagian serunya. Waktu dipakai buat kerja kelompok, bikin proyek, ngerjain soal bareng-bareng. Gurunya ada di situ buat ngebimbing. Ketiga, setelah kelas, siswa bisa ngerefleksiin apa yang udah dipelajari. Jadi pemahamannya makin dalam. Supaya model ini jalan, semua pihak harus ikut main dengan peran yang baru. Ibaratnya, ini aturan main yang baru buat guru, siswa, dan juga orang tua. Kita lihat satu-satu ya perannya. Buat para bapak dan ibu guru, perannya sekarang berubah total. Bukan lagi jadi penceramah utama di depan kelas, tapi lebih kayak fasilitator atau pelatih. Jadi lebih banyak waktu buat keliling, ngobrol langsung sama murid, entah satu-satu atau dalam kelompok kecil, dan ngasih feedback saat itu juga. Keren kan? Nah, buat kalian para siswa, ini juga seru banget. Kalian nggak cuma duduk manis dengerin aja, kalian jadi lebih aktif. Kalian yang pegang kendali belajar di rumah, bisa nonton video penjelasannya berulang kali kalau belum paham. Terus, di kelas kalian jadi detektif yang mecahin masalah bareng teman-teman. Asik kan? Dan untuk para orang tua, perannya juga ikut berkembang. Bukan lagi cuma jadi polisi PR yang nanyain PR udah selesai belum, tapi lebih jadi pendukung. Memastikan di rumah suasananya enak buat belajar, dan kalau ngobrol sama guru diskusinya jadi lebih dalam, bukan cuma soal nilai, tapi soal perkembangan belajar anak. Oke, kita udah tahu apa itu Flipped Classroom dan gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan penting berikutnya, kenapa kita harus coba? Apa untungnya? Dan yang paling penting, gimana sih cara mulainya? Yuk kita bahas. Ribet nih mulainya. Tenang dulu. Nggak harus langsung dirombak semua kok. Bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Coba aja, buat satu pelajaran dulu, bikin satu video pendek, terus siapin aktivitas seru buat di kelas. Jangan lupa, jelasin ke murid dan orang tua kenapa kok caranya sekarang beda. Dan terakhir, minta masukan dari mereka. Gampang kan? Dengan semua perubahan tadi, hasilnya gimana dong? Apa aja sih keuntungan nyata yang ditawarin sama model ini? Manfaatnya tuh banyak banget. Interaksi guru dan murid jadi lebih intens. Siswa yang belajarnya cepet nggak bosen. Yang butuh waktu lebih juga nggak ketinggalan. Belajar bareng teman jadi lebih seru dan waktu kelas jadi lebih hidup. Bahkan kalau ada yang nggak masuk, proses belajar tetap bisa jalan. Ini juga bagus banget buat siswa yang punya kebutuhan khusus atau jadwal padat. Nah, hasilnya bisa luar biasa loh. Karena guru nggak lagi sibuk ceramah, mereka jadi punya waktu buat interaksi personal. Siswa yang cepat bisa langsung tancap gas, yang agak lambat bisa dapat bimbingan ekstra. Waktu di kelas nggak lagi kebuang buat dengerin doang, tapi buat bener-bener ngebangun pemahaman yang mendalam.
Eits, tapi nggak cuma itu aja loh. Siswa yang lagi sakit atau ikut kompetisi jadi nggak ketinggalan pelajaran. Suasana kelas jadi lebih dinamis karena semua orang sibuk kerja, bukan ngelamun. Bahkan, studi kasus nunjukin kelas bisa tetap produktif walaupun gurunya lagi nggak ada. Praktis banget kan? Tapi ya, tentu aja, nggak ada yang namanya solusi ajaib. Model ini kedengerannya keren banget di atas kertas, tapi gimana pas diterapin di dunia nyata? Yuk kita lihat sisi lain dari koin ini. Tantangannya. Nah, ini dia nih rintangan-rintangan terbesarnya. Pertama, kesenjangan digital. Nggak semua siswa punya akses internet yang stabil. Kedua, beban kerja. Siswa sering ngerasain itu tugas tambahan di atas PR yang udah ada. Dan yang paling penting, model ini nuntut kemandirian dan motivasi yang tinggi dari siswa, sesuatu yang ya nggak semua orang punya. Kutipan ini benar-benar menangkap inti kekuatan dari model ini, memungkinkan siswa untuk menjeda dan memutar ulang guru. Bayangin aja, kamu bisa ngulang penjelasan yang susah berkali-kali tanpa perlu ngerasa malu. Ini tuh personalisasi belajar dalam bentuknya yang paling simpel tapi efektif banget. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Flipped Classroom itu memindahkan fokus kita, bukan lagi soal materi apa yang sudah diajarkan guru, tapi lebih ke apa yang benar-benar sudah dipahami oleh siswa. Jadi fokusnya pindah dari pengajaran ke pembelajaran. Ini perubahan yang fundamental banget. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apakah kita siap untuk membalik cara kita belajar? Siap untuk mencoba sesuatu yang baru demi proses pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif? Ini adalah sebuah pemikiran yang saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Oke, kita udah lihat plus minusnya. Jadi apa dong kesimpulan akhirnya? Yang paling penting buat diingat tuh sebenarnya ini, Flipped Classroom itu bukan cuma soal video. Ini adalah revolusi cara kita menghargai waktu. Waktu tatap muka di kelas itu terlalu berharga buat dihabisin cuma buat dengerin ceramah. Sebaliknya, waktu itu jadi momen utama buat kolaborasi, nanya, dan benar-benar menerapkan ilmu. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah Flipped Classroom ini masa depan pendidikan? Atau jangan-jangan ini cuma alat canggih yang baru akan berhasil kalau dipegang guru yang tepat, buat siswa yang siap, dan di dalam ekosistem yang mendukung? Jawabannya mungkin nggak sesederhana itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah melihat tayangan yang menjelaskan tentang konsep Flipped Classroom tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kita bersama, seperti yang ada di infografis ini, bahwasanya perbedaannya dengan kelas tradisional dengan yang kelas Flipped Classroom seperti apa, kemudian juga seperti apa kita mulai kelas-kelas langkah-langkahnya. Kemudian juga yang paling penting adalah perubahan peran kita selaku guru, siswa, dan juga orang tua di rumah. Kemudian ada juga beberapa tips ya untuk guru untuk memulai menggunakan model Flipped Classroom ini. Jadi yang jelas terutama kita bagi sekolah kita yang sudah mendapatkan layar datar ataupun panel datar interaktif atau IFP, maka salah satu strategi yang bisa gunakan untuk memanfaatkan layar datar tersebut adalah Flipped Classroom. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam dari OAC Pembelajaran.